Nama aku Nisa. Umurku 23 tahun, janda muda. Suamiku meninggal 2 tahun lalu, jatuh dari pohon kelapa. Sejak itu, hidupku berubah total. Demi makan sehari-hari, aku buka warung kopi kecil di tengah desa. Warung sederhana, cuma berdinding papan dan beratap seng. Letaknya agak di pinggir desa, dekat kebun bambu, tapi justru di sanalah tempat paling strategis buat cari rezeki, atau begitu aku kira. Warungku mulai ramai justru setelah matahari tenggelam. Anehnya, siang hari sepi kayak kuburan. Tapi malam hari, pelanggan datang satu-satu. Diam. Duduk. Pesan kopi. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, nggak pernah satu pun dari mereka terlihat jelas wajahnya. Mereka selalu pakai jaket tebal, topi, masker. Ada juga yang pakai kain sarung menutupi kepala sampai ke bahu. Mereka nggak pernah ngomong banyak. Cuma, kopinya satu, mbak, atau tambah 1 gelas. Kadang cuma angguk-angguk. Lalu duduk di pojok warung yang remang-remang. Awalnya aku takut. Tapi karena mereka bayar dengan uang asli, uangnya nggak aneh, nggak bau, nggak sobek, aku biarin aja. Lagi pula, aku butuh uang. Sampai suatu malam, warungku ramai sekali. Aku hitung, ada 9 orang. Semua diam, menyeruput kopi masing-masing. Lampu minyakku berkedip-kedip seperti mau mati. Angin dari luar dingin dan berat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka, yang duduk paling pojok, jatuh. Tubuhnya tersungkur ke meja. Aku panik. Mas, nggak apa-apa. Nggak ada jawaban. Pelan-pelan aku dekati. Kupikir dia pingsan. Tapi saat kuangkat wajahnya, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar. Mulutnya membiru. Kopi di gelasnya masih mengepul hangat. Dan yang paling menyeramkan, tubuhnya dingin seperti mayat yang sudah lama mati. Aku mundur, gemetar. Tapi yang lain? Nggak ada yang peduli. Mereka tetap duduk, tetap menyeruput kopi. Bahkan ada yang nyeletuk, tambah 1. Itu malam pertama aku sadar, warungku bukan warung kopi biasa. Dan pelanggan-pelangganku, mungkin bukan orang biasa juga. Aku harus pilih, tutup warung dan kembali kelaparan, atau terus buka, dan melayani mereka yang bahkan mungkin sudah bukan manusia lagi. Dan bodohnya aku waktu itu, aku memilih tetap buka. Karena uangnya nyata. Tapi mungkin nyawaku nggak akan lama lagi. Sejak malam itu, suasana warungku berubah. Bukan cuma karena mayat yang mendadak jatuh di pojok warung. Tapi karena setelah kejadian itu, keanehan-keanehan kecil mulai muncul. Hal-hal yang awalnya aku anggap cuma karena aku capek, atau mungkin terlalu tegang. Tapi makin lama, makin terasa aneh. Besok paginya, waktu aku bersihin meja tempat mayat itu jatuh, ada bercak kopi di meja. Tapi bentuknya aneh. Nggak seperti tumpahan biasa. Bentuknya seperti jejak tangan. Tapi tangan itu kecil, lebih kecil dari tangan manusia dewasa. Seperti tangan anak kecil, tapi dengan jari-jari panjang dan kurus, hampir kayak tulang. Aku lep meja itu sambil merinding. Tapi aku nggak ngomong sama siapa-siapa. Takut dikira gila. Atau lebih parah, takut warungku dibilang angker dan jadi benar-benar sepi. 3 hari kemudian, pas aku lagi cuci piring di belakang, ada suara kursi digeser dari dalam warung. Padahal belum buka. Aku nengok lewat celah dinding, warung kosong. Tapi gelas yang tadi kuletak rapi di rak, udah ada yang berpindah ke meja nomor 2. Masih kosong, belum ada kopinya, tapi jelas-jelas gelas itu tadi ada di rak. Nggak mungkin jatuh sendiri, nggak mungkin pindah sendiri. Aku sempat pikir, mungkin tikus. Tapi apa iya tikus bisa mindahin gelas ke meja tanpa suara pecah? Yang paling bikin aku ngeri, malam-malam aku sering dengar suara orang ngobrol dari dalam warung. Padahal aku udah tutup, lampu minyak dimatiin, dan aku nginep di dapur karena takut pulang lewat hutan kecil. Udah, tunggu giliran aja, kata suara itu. Suaranya berat, kayak laki-laki tua. Disusul suara lain, pelan dan parau, kita butuh lebih banyak. Yang muda, yang segar.
Aku langsung tutup telinga pakai bantal. Kubujuk diriku sendiri, itu cuma angin. Cuma angin, Nis. Tapi malam itu aku mimpi aneh. Mimpi warungku dipenuhi orang-orang tanpa wajah. Mereka duduk diam. Dan satu persatu, kepala mereka jatuh ke meja, ngelinding ke lantai. Darah menetes dari meja ke lantai tanah. Pas bangun, bajuku basah keringat. Dan di luar warung, bau kopi terbakar. Padahal aku nggak ngidupin api sama sekali. Aku mulai sadar, ada yang salah di warung ini. Tapi anehnya, makin banyak kejadian ganjil, makin ramai pelanggan datang. Dan aku makin sulit buat bilang, tidak. Suatu pagi, aku didatangi Bu Darmi, tetangga paling bawel sedesa. Dia datang sambil bawa sabit, habis dari ladang katanya. Tapi bukan niat beli kopi. Nis, kamu semalam buka sampai jam berapa? Jam 2, Bu, kenapa? Dia lihat aku dengan tatapan aneh, campur curiga. Orang-orang lihat lampu warungmu masih nyala sampai subuh. Tapi nggak ada suara apa-apa. Sepi. Tapi terang kayak siang. Aku diam. Padahal aku ingat betul, jam 2 lewat dikit aku udah matiin lampu dan masuk ke dapur. Nggak ada orang lagi di warung. Bu Darmi lanjut, terus, ada yang lihat kamu duduk sendiri di depan warung. Tapi bajumu putih semua. Kamu kan nggak pernah pakai baju putih, Nis. Aku langsung merinding. Semalam itu aku pakai daster biru, bukan putih. Mungkin salah lihat, Bu. Tapi malam berikutnya, makin banyak kejanggalan. Uang yang kuterima dari pelanggan, uang asli, kertas, pecahan 10.000, 20.000, paginya berubah jadi daun kering. Kertasnya retak, rapuh, dan bau anyir. Aku coba sobek satu, di dalamnya ada cacing kecil bergerak. Aku lempar uang itu keluar. Sore harinya, Pak RW datang. Katanya warga mulai resah. Kamu tahu, udah 2 orang hilang dalam seminggu ini? Aku kaget. Hilang gimana, Pak? Pemuda desa. 1 anak tukang kebun, 1 lagi tukang bangunan. Nggak pulang. Terakhir katanya, mereka kelihatan deket warung kamu. Aku langsung dingin. Tanganku gemetar pegang nampan. Tapi aku tahan. Pak, saya nggak lihat siapa-siapa. Warung saya kan kecil. Pak RW ngangguk, tapi tatapannya jelas nggak percaya. Kamu hati-hati, Nis. Kalau ada yang aneh, mending tutup aja. Kadang rezeki datangnya bukan dari tempat yang kamu kira. Setelah dia pergi, aku masuk ke warung, duduk di bangku panjang. Warung sepi siang itu. Tapi begitu aku buka toples gula, ada sesuatu di dalamnya. Bukan semut. Tapi jari, kecil, kering, dan hitam. Seperti jari bayi, mengkerut dan bengkok. Aku lempar toples itu, teriak. Tapi begitu pecah, jari itu hilang. Nggak ada apa-apa. Gula berserakan, tapi jari itu lenyap. Aku mulai merasa, warung ini bukan cuma tempat cari makan. Tapi juga, tempat mereka yang seharusnya nggak ada di dunia ini. Dan aku nggak tahu, apa aku masih bisa keluar. Kejadian-kejadian aneh di warungku semakin menjadi-jadi. Aku nggak bisa lagi tutup mata. Makin lama, rasanya makin sulit untuk bertahan. Setiap malam, warung ini semakin terasa asing. Ada sesuatu yang selalu mengintai. Sesuatu yang gak bisa aku lihat dengan jelas, tapi bisa aku rasakan. Suatu malam, seperti biasa, warung ramai. Sepi siang, ramai malam. Namun kali ini, pelanggan datang lebih banyak dari biasanya. Ada 10 orang. Duduk tersebar di meja yang berbeda, dengan topi, masker, atau kain yang menutupi hampir seluruh tubuh mereka. Mereka nggak bicara, hanya mengangguk atau memberi tanda kalau mereka mau kopi. Aku mulai merasa tertekan. Suasana di dalam warung makin sesak. Semua gelas, semua cangkir, berisi kopi yang selalu aneh. Kopinya seperti tak pernah habis, meski sudah berjam-jam mereka duduk di sana. Rasanya semakin pahit, dan bau kopi itu berubah. Bukan bau kopi lagi, tapi bau tanah basah. Seperti bau tanah setelah hujan.
Sementara aku sibuk menyajikan kopi, aku merasakan ada yang salah. Seorang pelanggan yang duduk di meja pojok, tiba-tiba melambaikan tangannya. Aku kira dia ingin memesan lagi. Tapi ketika aku mendekat, aku hampir terjatuh. Tubuhnya sudah ambruk ke depan, seperti tak lagi hidup. Kepala tersungkur ke meja, tetapi tubuhnya tetap duduk tegak. Aku teriak, dan langsung menarik tubuhnya, mencoba mengecek. Dingin, kaku. Matanya terbuka, dan mulutnya ternganga, menunjukkan gigi yang sudah rapuh. Aku ingin lari. Ingin kabur. Tapi sepertinya ada sesuatu yang menahan aku. Pelanggan lain mulai diam, menatapku tanpa ekspresi. Mereka tak bicara. Hanya menatap dengan mata kosong, seolah-olah aku bukan manusia, hanya bagian dari rutinitas yang tak bisa mereka hindari. Dalam kebingunganku, tiba-tiba lampu minyak yang di meja depan mulai berkedip-kedip, lalu padam. Listrik di warung memang gak ada. Jadi kami selalu pakai lampu minyak, tetapi malam itu lampu itu tak menyala lagi. Seketika, ruangan jadi gelap gulita. Aku hanya bisa mendengar suara gelas-gelas bergetar pelan, dan hembusan angin yang masuk lewat celah dinding. Aku takut, tapi aku nggak bisa mundur. Semua orang di meja itu mulai bergerak. Perlahan, mereka berdiri. Bukan dengan langkah manusia, tapi lebih seperti melayang. Tubuh mereka mengambang beberapa sentimeter dari lantai, bergerak ke arahku dengan gerakan yang nggak alami. Aku terpaku. Tak bisa bergerak. Aku tahu kalau aku berteriak, mereka akan datang lebih dekat. Aku mulai merasa bahwa ini bukan lagi warung kopi biasa. Mereka datang untuk sesuatu yang lebih gelap. Dan malam itu, aku tahu, aku bukan cuma warung kopi. Aku juga jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Semua yang terjadi semakin rumit. Di luar sana, dunia terasa begitu jauh, sementara di dalam warung kopi ini, aku terjebak dalam kekosongan yang semakin pekat. Rasanya aku sudah kehilangan kendali. Malam itu, setelah kejadian pelanggan yang tubuhnya tiba-tiba kaku, aku memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Manto, seorang dukun tua yang tinggal di ujung desa. Sejak dulu, Pak Manto dikenal sebagai orang yang bisa melihat hal-hal gaib. Mungkin dia tahu sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Pak Manto sedang duduk di teras rumahnya saat aku datang. Wajahnya berkeriput, matanya merah, seperti tidak tidur berhari-hari. Begitu melihatku, dia hanya menatap dengan tatapan dalam, seolah sudah tahu apa yang akan aku katakan. "Nisa, kamu sudah mulai melihatnya?" tanyanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk. Badanku lemas, rasanya ingin jatuh ke tanah. "Apa yang terjadi, Pak? Kenapa warung saya bisa jadi begini?" Pak Manto menarik napas panjang. "Warungmu bukan tempat biasa, Nisa. Ada sesuatu yang mengikat tempat itu. Sesuatu yang sangat tua, sangat kuat. Kamu sudah memasuki dunia yang berbeda. Tempat itu bukan cuma warung kopi lagi." Aku bingung. Maksud Pak Manto, dunia yang berbeda? Bukan cuma warungmu yang menarik mereka, Nisa. Mereka datang karena ada janji yang harus ditepati. Janji lama, yang berhubungan dengan darah dan kekuatan. Warungmu adalah tempat mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rezeki yang mereka cari, bukan dari usaha biasa. Mereka membayar dengan cara lain. Aku mulai merinding. Maksudnya? Pak Manto menghela napas, lalu berdiri dan mengeluarkan sebuah kalung dari dalam bajunya. Kalung itu terbuat dari batu hitam, kecil, dan berkilau. Dia meletakkannya di tanganku. "Kamu harus tahu, Nisa. Mereka yang datang ke warungmu, mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah arwah yang terperangkap. Mereka mencari jalan keluar lewat pesugihan, lewat darah manusia. Warung itu, tempat untuk menyegarkan kembali ikatan yang sudah lama terjalin." Aku terdiam, hampir tak percaya. "Jadi, mereka itu, orang mati?" Pak Manto mengangguk perlahan. "Mereka sudah lama mati, tapi arwah-arwah itu belum bisa tenang. Mereka membutuhkan kehidupan, Nisa. Dan untuk itu,
mereka butuh darah segar. Seseorang yang masih hidup dan bisa memberikan mereka jalan keluar. Aku merasa pusing, otakku mulai dipenuhi dengan gambaran yang mengerikan. Jadi mereka, itu semua, datang ke warung saya untuk pesugihan? Iya, tapi bukan pesugihan biasa. Mereka datang untuk meminjam tubuh, untuk sementara. Mereka hidup lagi, Nisa, dalam tubuh manusia yang baru. Pak Manto menatapku tajam. Kamu yang menjaga warung itu, kamu yang terikat. Kalau kamu teruskan, mereka akan semakin menginginkan tubuh yang lebih sempurna. Dan mereka akan mengambilnya dengan cara apapun. Aku merasa dunia ini berputar di sekitarku. Lalu, bagaimana caranya saya keluar dari ini, Pak? Apa yang harus saya lakukan? Pak Manto menatapku dengan ragu. Ada cara, tapi itu akan mengorbankan sesuatu. Tidak ada jalan keluar yang mudah dalam urusan seperti ini. Aku merasa seperti terperangkap. Semua yang sudah terjadi, semua yang aku rasakan, semuanya bukan kebetulan. Warung kopi kecil ini, yang awalnya kupikir hanya tempat untuk mencari nafkah, ternyata telah menarikku ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dan jauh lebih gelap. Aku harus memilih sekarang. Terus melayani mereka dan hidup dalam ketakutan, atau berhenti dan menghadapi konsekuensinya. Kepalaku rasanya seperti mau meledak. Semua yang dikatakan Pak Manto berputar-putar di pikiranku, seolah dunia ini terbalik. Aku mulai melihat warung ini dengan cara yang berbeda. Itu bukan sekadar tempat mencari uang, tapi sudah jadi perangkap. Dan aku, entah kenapa, merasa seolah sudah terjebak dalam takdir yang aku pilih sendiri. Aku nggak bisa terus begini. Aku nggak bisa terus hidup dalam ketakutan, melihat orang-orang yang datang dan pergi dengan wajah kosong, seperti boneka hidup. Mereka datang bukan untuk menikmati kopi, tapi untuk menambah kekuatan, untuk hidup kembali. Itu semua harus berhenti. Setelah percakapan dengan Pak Manto, aku memutuskan untuk melawan. Aku nggak bisa terus bersembunyi di balik rasa takut. Aku harus mengakhiri semua ini, apapun konsekuensinya. Aku tahu risikonya, mungkin aku akan kehilangan segalanya. Tapi lebih baik seperti itu daripada hidup seperti ini, terperangkap dalam dunia yang gak pernah aku pilih. Aku mulai dengan mengunci warungku setiap malam. Aku bilang pada diriku sendiri, jika mereka datang, aku akan menutup pintu dan gak membuka lagi. Tapi malam itu, ketakutanku mulai menjadi kenyataan. Sesaat setelah aku menutup pintu, terdengar suara pelan. Ketukan di pintu depan. Itu bukan ketukan biasa. Suara itu berat, seperti seseorang yang sudah lama mati, yang mencoba menyentuh pintu dengan tangan yang dingin. Aku menarik napas panjang. Mencoba menenangkan diri. Tapi semakin lama suara itu semakin keras. Ketukan, semakin kuat, seolah-olah mereka tahu aku di dalam. Aku tahu mereka nggak akan pergi begitu saja. Mereka akan terus datang, sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Dengan gemetar, aku membuka jendela kecil di samping warung. Aku melihat bayangan mereka. Siluet-siluet tubuh yang melayang, bergerak perlahan menuju pintu. Mereka mengenakan pakaian yang kusam dan kumuh, dengan wajah yang kabur, seperti hanya bayangan tanpa bentuk. Keluar, aku berteriak, mencoba melawan ketakutan yang makin menguasai tubuhku. Aku berusaha sekuat tenaga, meski tanganku gemetar. Kalian gak bisa masuk. Namun, suara itu tetap ada, dan mereka semakin mendekat. Dalam hati aku tahu, aku nggak bisa mengusir mereka dengan teriakan atau ancaman. Aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Aku pergi ke belakang warung, ke tempat Pak Manto menyarankan untuk menciptakan perisai pelindung. Aku ambil beberapa benda yang ada di dapur, garam, kopi yang belum diseduh, dan beberapa ranting kering. Aku buat lingkaran di sekitar warung, mencoba menandai batas yang gak boleh mereka lewati. Setelah selesai, aku duduk di tengah lingkaran itu, menunggu dengan hati berdebar. Aku bisa mendengar langkah kaki mereka di luar, semakin dekat. Aku tahu, jika aku gak bisa bertahan, mereka akan masuk, dan aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku gak bisa mundur.
Aku sudah memutuskan. Aku harus berani. Jika aku harus bertarung melawan mereka, aku akan melakukannya. Aku harus menemukan cara untuk mengusir mereka. Tiba-tiba, pintu warung berderit. Pelan-pelan, pintu itu mulai terbuka, meski aku sudah mengunci dengan rapat. Aku tahu mereka sudah berhasil masuk, dan malam ini, pertempuran dimulai. Aku berdiri dengan tegak, berusaha menenangkan diriku. Mengingat kata-kata Pak Manto, jangan takut. Mereka hanya bisa masuk jika kamu izinkan. Aku menarik napas dalam-dalam, memfokuskan diri pada lingkaran yang sudah kubuat. Aku menggenggam kalung pemberian Pak Manto yang aku bawa, dan mencoba merasakan kekuatan di dalamnya. Aku tahu, aku bukan hanya melawan arwah-arwah itu. Aku sedang melawan rasa takutku sendiri. Saat pintu terbuka lebar, mereka masuk. Siluet-siluet itu, wajah kosong tanpa ekspresi, bergerak mendekatiku. Mereka berhenti di luar lingkaran yang kutandai. Aku tahu mereka nggak bisa melewati garis itu. Namun, mereka mulai mendesis, suara-suara yang seram, seperti geraman yang berasal dari kedalaman tanah. Aku tak tahu apa yang mereka inginkan, tapi aku tahu satu hal, mereka nggak akan pergi begitu saja. Aku teringat kata-kata Pak Manto, hanya dengan keberanian, mereka akan mundur. Tapi jika kamu lemah, mereka akan menguasai. Aku harus kuat. Aku harus berani menghadapi mereka. Suara desisan itu semakin keras. Mereka, makhluk-makhluk yang aku tak tahu harus menyebutnya apa, mulai mendekat. Setiap langkah mereka membuat lantai bergetar pelan, dan aku merasakan udara di sekitarku semakin dingin. Ada yang sangat salah dengan tempat ini. Dan sekarang, aku merasa seolah-olah sudah tak bisa lagi melarikan diri dari mereka. Mereka berhenti di luar lingkaran yang kubuat dengan garam dan kopi. Mereka mengerumuni batas yang ada, mata kosong mereka menatap tajam ke arahku. Aku bisa merasakan energi gelap yang sangat kuat, mencoba menembus perisai yang kutaruhkan. Setiap hembusan napas mereka terdengar berat, seperti suara makhluk yang sudah lama mati dan tak pernah bisa tenang. Aku menggenggam kalung pemberian Pak Manto lebih erat. Rasanya kalung itu mulai menghangat. Seolah memberi semangat, namun juga memperingatkan aku tentang bahaya yang akan datang. Dalam hati, aku mulai meragukan apakah ini akan cukup. Mereka mulai bergerak lagi. Tidak seperti manusia, langkah mereka berat dan terhuyung, seperti ada beban tak terlihat yang menekan tubuh mereka. Aku bisa mendengar suara berbisik, sangat pelan dan serak. Suara itu datang dari berbagai arah, seolah dari dalam tubuh mereka, yang berteriak tanpa kata. Ada yang harus dibayar, Nisa. Suara itu terdengar sangat dekat di telingaku, membuat aku hampir terjatuh. Kamu tahu itu. Kita tidak akan pergi sebelum harga itu dibayar. Aku hampir tak bisa bernapas. Harga? Apa maksudnya? Apa yang mereka inginkan dariku? Tiba-tiba, salah satu dari mereka bergerak cepat. Seperti kilat, dia menembus batas lingkaran. Aku terlonjak mundur, tubuhku kaku karena ketakutan. Makhluk itu meraih lenganku dengan tangan yang dingin dan kaku. Aku menjerit, mencoba menarik tangan itu, tapi semakin keras genggaman itu. Kulitku terasa terkelupas di tempat dia menyentuhnya, dan rasa sakit itu membuatku hampir kehilangan kesadaran. Apa yang harus dibayar? Aku berteriak, berusaha bertahan. Makhluk itu mendekatkan wajahnya, namun tak ada wajah yang terlihat. Hanya bayangan hitam yang semakin pekat. Bukan darahmu yang mereka butuhkan, Nisa. Kamu adalah pintu. Aku terperangah. Pintu? Apa maksudnya? Jangan biarkan kami masuk. Suara itu terdengar lebih berat, seperti bisikan yang datang dari dunia lain. Kamu adalah kunci. Kami hanya butuh sedikit lagi. Aku berusaha menggerakkan tubuhku, berusaha memaksa diriku untuk tidak lemah. Aku harus keluar dari sini. Aku harus mengalahkan rasa takut yang terus menghantui. Tapi semakin aku berusaha, semakin banyak makhluk itu yang datang, seolah tak ada habisnya. Mereka terus menerobos lingkaran garam, satu persatu. Suara berbisik itu semakin mendekat,
hingga akhirnya aku bisa merasakannya seperti berada di dalam tubuhku sendiri. Mereka memanggilku, memintaku untuk menyerah. Ada sesuatu yang gelap, mengalir dalam diriku, mengajak aku untuk bergabung dengan mereka. Tapi di saat itu, aku teringat kata-kata Pak Manto, keberanian kamu adalah perisai terakhir. Aku menggigit bibir, berusaha keras untuk mengusir rasa takut yang menggerogoti hati. Aku harus lebih kuat. Aku harus bertahan. Dengan kekuatan yang tersisa, aku memaksa diriku untuk berdiri tegak. Kalung yang kubawa mulai berkilau lebih terang, dan aku bisa merasakan energi itu mengalir keluar. Tanpa pikir panjang, aku mengangkat kalung itu ke udara dan berteriak, "Pergi! Aku tidak akan membiarkan kalian masuk." Pada saat yang sama, makhluk-makhluk itu mulai berteriak, suara mereka serak dan mengerikan. Mereka bergetar hebat, seolah tubuh mereka pecah di tengah udara. Tapi mereka tidak mundur. Mereka justru semakin banyak, semakin banyak. Seperti bayangan gelap yang merayap ke segala arah. Aku merasakan tubuhku semakin lemas. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bertahan. Aku harus mengakhiri semua ini. Tapi bagaimana? Sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, tiba-tiba, langit di luar warung terang benderang. Sebuah kilat besar menyambar, dan seluruh warung bergetar hebat. Kekuatan itu sangat kuat, seolah-olah langit sendiri mencoba membuka gerbang yang sudah lama tertutup. Makhluk-makhluk itu mengerang. Lalu, semuanya terdiam. Mereka terhenti, tubuh mereka gemetar. Sebuah suara datang, suara yang datang dari langit. "Jangan coba lagi, Nisa. Kami sudah datang terlalu jauh." Malam itu, dunia di sekelilingku mulai hancur. Kegelapan itu bukan hanya datang dari malam, tetapi dari dalam diriku. Ketakutan yang menembus batas akal sehat, rasa takut yang tumbuh setiap kali aku merasa ada yang mengintai. Malam itu, setelah apa yang terjadi di warung, aku tahu kalau ini bukan hanya tentang menjaga warung kopi. Ini tentang bertahan hidup. Bertahan dari kekuatan yang lebih besar dan lebih gelap dari yang pernah bisa kubayangkan. Suaranya, bisikan itu, terus menggerogoti pikiranku. Mereka tak hanya ingin tubuhku, tapi juga jiwa dan keberadaanku. Mereka sudah lama mengikatku, dan aku hanya belum sadar akan itu. Aku bukan hanya pemilik warung ini. Aku adalah pintu bagi mereka untuk kembali ke dunia ini. Dan mereka tak akan pergi tanpa mengeluarkan harga yang mereka inginkan. Saat langit menyambar dengan kilat besar, seolah memberi tanda bahwa malam ini adalah puncak dari segalanya. Aku tahu, kalau aku tak segera bertindak, aku akan terperangkap selamanya dalam permainan gelap ini. Tapi pertanyaan yang terus menggerogoti pikiranku adalah, apa yang harus kulakukan untuk menghentikan mereka? Aku teringat kata-kata Pak Manto, hanya dengan keberanian, mereka akan mundur. Tapi bagaimana kalau keberanianku saja tak cukup untuk melawan mereka yang sudah menguasai begitu banyak jiwa? Kali ini, mereka benar-benar mendekat. Satu persatu, bayangan hitam itu melayang di sekitarku, tubuh mereka bergerak seperti arus yang tak terlihat, tanpa kaki, tanpa wajah. Aku merasa seolah terhisap oleh kegelapan mereka. Rasanya seperti ada yang mengikat hatiku dengan tali tak kasat mata, menarikku untuk ikut dengan mereka. Aku berteriak, memanggil kekuatan yang mungkin masih tersisa di dalam diriku. "Tidak," aku menjerit. "Aku tidak akan menyerah. Aku tidak akan menjadi bagian dari kalian." Tapi suara itu, yang sudah terbiasa dengan bisikan lembut dan halus, kali ini berubah menjadi lebih keras, lebih menakutkan. Aku bisa merasakan mereka semakin mendekat. Tubuh mereka semakin mendekat, tangan-tangan panjang mereka berusaha meraih dan menggapai tubuhku. Aku tahu, mereka ingin mengambil alih. Mereka ingin tubuhku untuk kembali hidup, untuk merasuki dan mengendalikan. Tapi aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Aku kembali memegang kalung dari Pak Manto, kalung yang katanya bisa memberikan perlindungan. Aku tahu itu hanya sebuah simbol, tetapi sekarang aku merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melawan mereka. Aku menekan kalung itu, seolah memberi sinyal kepada kekuatan yang ada di dalamnya.
Kemudian, aku melangkah maju, mendekat ke pusat bayangan itu. Kalian tidak akan menang, aku berkata dengan suara tegas, lebih tegas dari sebelumnya. Aku bukan pintu kalian. Aku tidak akan memberi jalan. Langkahku semakin mantap, meskipun gemetar. Tanpa aku duga, salah satu dari makhluk itu mendekat, sangat cepat. Dengan tangan yang panjang dan dingin, ia meraih kepalaku. Aku merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tubuhku, seolah-olah ia mencoba menyedot kehidupanku. Aku panik, tetapi aku tahu kalau aku tidak bisa terus terjebak dalam ketakutan. Dengan sekuat tenaga, aku menarik kalung itu keluar dari leherku dan mengarahkannya ke wajah makhluk itu. Kalung yang sebelumnya hanya sebuah benda kecil, kini tampak memancarkan cahaya putih yang begitu terang. Cahaya itu begitu kuat, sehingga makhluk itu terhenti sejenak. Aku tidak tahu dari mana datangnya keberanian ini. Tapi kali ini, aku tak bisa mundur. Aku menutup mataku, berfokus pada kekuatan yang aku miliki, meskipun aku tahu itu mungkin tak cukup. Ketika aku membuka mata, kalung itu bersinar lebih terang, dan bayangan-bayangan itu mulai mengeluarkan suara teriakan yang sangat keras, seolah mereka tersiksa. Makhluk-makhluk itu mulai mundur, perlahan, satu persatu. Namun, aku tahu, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka adalah sesuatu yang lebih dari sekadar arwah. Mereka adalah entitas yang hidup dari kegelapan, yang hidup dari ketakutan, dan mereka tahu bahwa aku adalah kunci untuk membawa mereka ke dunia ini. Apa yang kamu inginkan? Aku berteriak, suara penuh dengan kemarahan dan keputusasaan. Kenapa aku? Apa yang kalian ingin ambil dariku? Mereka berhenti, untuk sesaat, seperti merenung, lalu satu dari mereka maju. Kali ini, suara yang keluar dari makhluk itu berbeda, lebih manusiawi, lebih seperti bisikan seorang wanita yang lembut. Kamu bukan hanya warung kopi, Nisa. Kamu adalah pilihan. Pilihan yang membuat kami hidup kembali. Aku terpana. Apa maksudnya? Apa yang mereka inginkan dariku sebenarnya? Jika kamu ingin bertahan, kamu harus membuat pilihan, Nisa. Hanya dengan itu kamu bisa mengalahkan kami. Suara itu berbisik, apa yang akan kamu pilih? Aku tahu, pilihan itu akan menentukan segalanya. Dan malam itu, aku harus membuat keputusan yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku terdiam sesaat, terjebak dalam pertanyaan yang membekukan seluruh tubuhku. Apa yang mereka inginkan dariku? Apa yang bisa aku pilih? Mereka sudah mengikatku dalam pilihan ini sejak awal, meskipun aku tak pernah sadar. Aku hanya seorang janda muda dengan warung kopi kecil di tengah desa, bukan bagian dari permainan mereka. Namun, malam ini, mereka memaksaku untuk memilih. Mereka ingin tahu, apakah aku akan menyerah atau bertahan. Apakah aku akan memberikan mereka akses ke dunia ini, ataukah aku akan mengunci mereka kembali ke dalam kegelapan? Apa yang akan kamu pilih? Suara itu terdengar lebih jelas sekarang, hampir terdengar seperti seruan dari kedalaman tanah. Kamu bisa bebas, Nisa. Berikan kami apa yang kami inginkan, dan kamu akan mendapatkannya semua. Semua yang kamu inginkan. Aku menatap makhluk itu dengan mata yang mulai terasa berat. Mereka tidak tahu siapa aku. Mereka pikir mereka bisa mengontrolku, tapi aku sudah mulai mengerti. Selama ini, aku terlalu takut untuk memahami apa yang terjadi. Aku terlalu lama hidup dalam kebingungan, tetapi sekarang aku tahu. Mereka tidak hanya ingin tubuhku atau jiwaku. Mereka ingin lebih dari itu. Mereka ingin kekuatan. Aku menatap mereka dengan tatapan tajam. Aku tidak akan menyerah, kataku dengan suara yang tak terasa lemah lagi. Aku berusaha menunjukkan keberanian meskipun aku tahu itu hanya kedok. Aku merasa seperti sedang berdiri di atas jurang yang dalam, siap untuk jatuh kapan saja. Mereka berhenti, sesaat keheningan menyelimuti ruangan. Aku bisa mendengar detak jantungku yang berdebar kencang, gemuruh yang berirama, seolah dunia ini sedang memperhatikan setiap gerakanku. Mereka mulai bergerak mundur, satu persatu. Seperti ada yang menahan mereka, seperti mereka sedang menunggu sesuatu.
Aku tidak akan memberi jalan pada kalian, lanjutku dengan lebih tegas. Pergilah, atau aku akan menghancurkan kalian. Namun, tidak ada yang terjadi. Mereka hanya diam, masih ada di sana, memandangiku dengan mata kosong yang penuh misteri. Aku berpikir, apa yang harus kulakukan? Bagaimana caranya mengalahkan mereka jika mereka begitu kuat? Tiba-tiba, cahaya kembali datang dari kalung pemberian Pak Manto. Kali ini, cahaya itu terasa semakin kuat, menyinari sekelilingku. Aku merasa tubuhku mulai terisi dengan kekuatan yang entah berasal dari mana. Tanpa sadar, aku melangkah maju, memegang kalung itu erat-erat. Aku ingin menghancurkan mereka, ingin mengusir mereka keluar dari hidupku, dari warung ini, dari desa ini. Mundur, teriakku, dengan semua kekuatan yang tersisa dalam diriku. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah yang aku harapkan. Makhluk-makhluk itu berhenti, tapi mereka tidak pergi. Mereka malah mundur sedikit, seperti memberi kesempatan. Aku merasa sesuatu yang aneh. Seolah ada kelegaan dalam udara, tapi aku tahu itu hanya sementara. Mereka tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu. Semua ini bukan tentang keberanian atau kekuatan. Semua ini bukan tentang melawan mereka, tapi lebih pada mengakui keberadaan mereka. Mereka sudah ada sejak lama, dan mereka tidak akan pergi begitu saja hanya karena aku berteriak atau menggunakan kalung itu. Suara itu kembali terdengar, lebih kuat, lebih jelas. Kamu sudah memilih, Nisa, bisik suara itu. Kamu sudah memberi kami jalan. Aku terperangah. Pilihanku, apa itu? Apa yang baru saja aku lakukan? Makhluk-makhluk itu mulai mundur, dan aku merasa seolah mereka sedang menghilang. Namun, ada perasaan yang sangat kuat, seperti mereka meninggalkan sesuatu yang lebih dalam di dalam diriku. Aku merasa mereka sudah menjadi bagian dari hidupku, dari pikiranku, bahkan dari jiwaku. Mereka mungkin sudah mundur, tapi mereka tidak akan benar-benar pergi. Satu persatu, mereka menghilang dalam kabut hitam yang sangat pekat, seperti asap yang mengaburkan pandangan. Namun, bayangan mereka masih terasa ada, seperti mempengaruhi segala sesuatu di sekitar warung. Udara semakin dingin, dan aku bisa mendengar bisikan mereka masih melayang di telingaku. Kami akan kembali, Nisa. Kami akan selalu ada di dalam dirimu. Mereka hilang begitu saja, tetapi perasaan itu tetap ada. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. Meskipun aku merasa lega karena mereka tak lagi ada di hadapanku, ada rasa kosong yang mulai menggerogoti hati. Aku berhasil mengusir mereka, ataukah aku hanya memberi mereka jalan untuk kembali lagi nanti? Aku duduk di kursi depan warung, kepala terasa sangat berat. Aku merasa seolah aku baru saja memenangkan sebuah pertempuran, tapi kemenangan itu terasa hampa. Semua yang terjadi, semua yang kulakukan, terasa seperti sebuah ilusi. Aku melihat warungku yang kini kembali sunyi, namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Bayangan gelap itu, yang sudah pernah kulihat, muncul lagi, lebih kuat kali ini. Aku tahu, kejahatan itu belum selesai. Ini hanya bagian dari rencana yang lebih besar, dan aku baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap. Malam ini belum berakhir. Ini baru permulaan. Aku duduk terdiam di kursi kayu warung kopi yang sepi, lampu tunggal yang masih menyala memberi sedikit cahaya pada meja yang penuh dengan cangkir kosong. Malam itu terasa begitu sunyi, seperti udara yang menahan napas, menunggu sesuatu yang akan terjadi. Seperti yang kulihat tadi, makhluk-makhluk itu memang hilang, tetapi aku tahu mereka tidak benar-benar pergi. Keberadaan mereka masih mengintai, menunggu waktunya. Namun, saat aku menoleh ke sekeliling, ada sesuatu yang terasa aneh. Tiba-tiba, warung ini yang tadinya sunyi, terasa lebih sesak. Ruangan yang seharusnya hampa kini dipenuhi oleh bayangan. Bukan hanya bayangan gelap yang kutakutkan, tetapi bayangan yang penuh dengan harapan palsu, seolah semua yang terjadi tadi hanya permainan. Aku berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, tiba-tiba aku mendengar suara berat.
Sebuah bisikan yang sudah lama aku kenal. Nisa, suara itu terdengar sangat dekat, hanya beberapa inci di belakangku. Aku berbalik cepat. Tapi tidak ada apa-apa. Aku menggigil, tubuhku terasa lemas. Kalian masih di sini? Aku berteriak. Kenapa kalian belum pergi? Tak ada jawaban. Keheningan mencekam semakin menebal. Aku mulai merasa bingung. Aku merasa seolah aku sudah memenangkan pertarungan itu, mengusir mereka keluar dari hidupku. Tapi kenapa semuanya masih terasa salah? Lalu, aku menyadari sesuatu yang mengejutkan. Di atas meja, di depan cangkir kosong, ada sebuah kertas kecil yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kertas itu terlipat rapi, seperti diletakkan dengan sengaja. Aku membuka lipatannya, dan mataku terbuka lebar saat membaca tulisan di sana. Kamu sudah memberi jalan. Sekarang, waktunya menebus apa yang sudah kamu mulai. Aku terdiam. Itu bukan tulisan milikku. Itu bukan tulisan manusia. Tanpa sadar, kakiku melangkah mundur, menuju ke sudut warung yang paling gelap. Suara gemericik air dari teko yang tergeletak di meja tiba-tiba terdengar nyaring di telingaku. Aku menatap cermin kecil di dinding, dan saat itulah aku melihatnya. Di balik cermin itu, bukan hanya bayanganku yang muncul. Ada sosok yang lebih besar, lebih gelap, berdiri tepat di belakangku. Mata kosong, wajah yang tak bisa dikenali, tetapi aku tahu, itu mereka. Mereka yang tidak pernah pergi. Dan tiba-tiba, aku mengerti. Semua yang terjadi, semua bisikan dan teror itu, adalah hasil dari pilihanku. Mereka sudah ada di sini sejak awal, sejak aku membuka warung ini. Mereka tidak menginginkan tubuhku atau jiwaku. Mereka menginginkan satu hal yang lebih berbahaya, mereka menginginkan warung ini. Aku bukan hanya pintu. Aku adalah bagian dari mereka. Warung ini adalah alat mereka untuk masuk ke dunia ini. Setiap kali aku melayani pelanggan yang tak bernyawa itu, aku memberi mereka lebih banyak kekuatan, memberi mereka kesempatan untuk kembali. Mereka tidak butuh darah atau tubuh. Mereka hanya butuh keberadaanku di sini. Dan saat aku melihat bayangan itu, aku menyadari satu hal yang tak pernah kusadari sebelumnya. Warung kopi ini bukan hanya tempatku mencari nafkah. Ini adalah jebakan. Tempat yang telah memilihku sejak lama. Semua pelanggan yang datang, semua yang tampaknya normal, adalah bagian dari mereka. Aku tidak menyelamatkan diriku malam itu. Aku hanya membuka jalan bagi mereka untuk tetap ada, untuk kembali dan menyebar lebih luas. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka, karena aku sudah menjadi bagian dari permainan mereka. Dan warung ini? Itu adalah bagian dari dunia mereka yang tak terlihat. Aku tersenyum tipis, karena pada akhirnya, aku tahu, aku bukan lagi Nisa yang dulu. Aku sudah menjadi bagian dari cerita ini, selamanya. Tamat.